Ya Rasulullah, ayu amalin afdol, amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Situ ada hadis, man qara'a arba'ah, barang siapa mengamalkan 4 kalimat. Pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua, Nabi langsung membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. ثم إلى أرواح آله وأصحابه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وأولياء الله إنما كانوا خصوصا إلى المرحوم أستاذنا محمود عمر نصتيون والمرحوم أستاذنا معلم زبير نصتيون لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وبالخصوص على هذه الجماعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa adama naf'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qalu Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faminal wajib, maka di antara yang wajib, wajibnya wajib syar'i, kalau enggak tahu berdosa. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang diwajibkan sama orang beriman ini ada waktu-waktunya. Waktunya muwassa'an. Nanti kalau kita jumpa di masyarakat, ya, kadang ada itu dituduh kalau sholatnya jam 3 zuhur namanya lalai, sholat isanya jam 10 namanya lalai, ya. Ini harus diluruskan bahwasanya ada namanya kitabam mauquta, muwassa'an, waktunya itu luas, waktu-waktunya luas. Yang pertama az-zuhur, zuhur. Dikatakan zuhur itu ada 2. Pertama karena memang dikerjakan di siang hari, namanya zoharo, jelas. Yang pertama kali ngerjakannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menyembelih putranya Nabi Ismail, kemudian diselamatkan putranya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim bersyukur melaksanakan zuhur. Itu namanya siang-siang zoharo. Yang kedua, ada pendapat dalam kitab I'anut Thalibin, dikatakan zuhur karena itulah awal yang pertama kali sembahyang dikerjakan. Nabi Isra Mi'raj, kemudian turun waktu subuh, ya. Itu subuh belum dapat perintah, belum diajari malaikat Jibril, belum, ya. Ketika nanti mau duha, mau menjelang zuhur, baru datang malaikat Jibril, diajari malaikat Jibril alaihissalam. Nabi sering diajari malaikat Jibril tentang ibadah, tentang doa banyak. Waktu subuh tiba-tiba Nabi datang ngasih doa, ya. Suatu hari Nabi gelisah, gelisahnya luar biasa. Datang Jibril, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah?
wahai Jibril, cucuku sakit mata. Siapa cucunya? Hasan dan Husin. Udah aku obati ke dokter, matanya belum sembuh-sembuh. Aku gelisah. Dia sangat sayang sama cucunya nih. Sampai kalau Nabi sholat, tiba-tiba Hasan itu naik ke punggung Rasulullah. Ya kan? Nabi pelan-pelan, ya, bukan naik buang begitu kan? Nabi pelan-pelan supaya cucunya nggak jatuh. Ya. Nah, kalau kita sholat, adik kita pakai pampers, gandol kita. Atau adik kita, atau anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, gandol kita. Gendong, ya, megang-megang muka namanya. Ini berbeda hukumnya, hati-hati. Ya, kalau anak laki-laki belum disunat, belum dikhitan, itu bawa najis. Makanya wajibnya disunat karena menghilangkan najis. Jadi kalau ada adiknya ikut sholat, kemudian dipegang baju abangnya, dia sholat, sholat abangnya batal. Kenapa batal? Membawa najis. Kalau dia sholat mamanya, kemudian adiknya gandolin anaknya, pakai pampers, apalagi pakai pampers, sudah jelas, ya, ada najisnya. Nah, kenapa si Hasan boleh? Kenapa kita nggak boleh? Oh, jawabannya, tradisi orang Arab umur 7 tahun sudah disunat. Kalau kita takut apa namanya? Takut apa namanya itu? Kantet apa namanya itu? Itu takut kuntet katanya kan. Padahal tradisi orang Arab umur 7 tahun sudah disunat. Makanya si Hasan itu sudah dikhitan. Makanya wajib. Kalau nggak dikhitan, nah nanti termasuk apa namanya itu, sholatnya tidak sah. Lah, perempuan dikhitan bukan karena hubungan sholat nggak sholat, tetap wajib dikhitan. Kalau nggak dikhitan pun tetap sholatnya sah. Cuman untuk membuang libido seksualnya. Kalau tidak dikhitan, dia nggak terhormat. Makanya di luar negeri itu ya, ibaratnya maaf udah nggak perawan lagi begitu. Artinya apa? Tidak dikhitan. Makanya kita bersyukur jadi perempuan Islam dan laki-laki Muslim. Ya, itu diajari Rasulullah gerakan-gerakan sholat. Jadi kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, udah nggak usah gelisah, turun doa. Ya, Jibril itu sering menyampaikan apa namanya doa-doa, amalan-amalan, sampai tata cara sholat pun diajarkan malaikat Jibril alaihissalam. Ikuti Rasulullah, didengar Rasulullah dibaca doanya, Allahumma dzil manil qadim wa dzil wajhil karim. Ada yang hafal? Wa walikal tammati wa da'watil mustajabati aqilil hasan wal husin. Itu kan doa yang terkenal itu. Doa masyhur. Kata orang itu doa nubuat. Ya. Padahal doa nubuat itu diturunkan Rasulullah itu waktu sholat subuh. Tapi untuk yang sakit mata ini hanya muqaddimahnya saja. Allahumma dzil sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim wa walikal tammati da'watul mustajabi afil hasan wal husin. Afil hasan wal husin. Ya Allah, sehatkanlah Hasan dan Husin. Ketika Nabi baca doa tadi itu langsung sembuh matanya, ya. Kemudian digabung sampai selesai, namanya doa nubuat. Jadi kamu kalau misal dapat doa nubuat silakan diamalkan. Ya, artinya doa, segala doa. Kalau kita mohon sama Allah, mudah-mudahan masalah penyakit, ya, masalah hajat itu diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini diajarkan tentang sholat, diajarkan ya Rasulullah. Nah, ini zuhur jumlahnya 4 rakaat. Diajarkan, ya, rakaat pertama sama rakaat kedua disirkan, dipelankan, ya. Cuman 2 yang dipelankan, zuhur sama asar, sisanya dizaharkan, dikuatkan, ya kan? Ketika zuhur dipelankan karena aktivitas manusia sedang sibuk, ya. Ibaratnya tempat munajat enaknya dipelankan. Nabi pernah sholat zuhur dizohirkan, dikuatkan. Kemudian orang musyrik mencerca Rasulullah SAW. Mereka lagi sibuk-sibuknya bekerja, ya. Kemudian mereka terganggu, maka kata Allah sirkan, pelankan, supaya tidak mengganggu orang-orang kafir. Kemudian tempat munajat lagi sibuk, enaknya dipelankan. Kalau yang lain dizohirkan, itu namanya zuhur.
Dikatakan zuhur, pertama karena dia siang hari, yang kedua karena itulah awal yang pertama kali dikerjakan Nabi Muhammad SAW adalah sholat zuhur, bukan sholat asar. Zuhur punya dua waktu, qobliyah dan ba'diyah. Ada yang ngerjakan dua, ya monggo silakan. Dua boleh, boleh. Empat juga boleh, boleh. Ya. Dalam sebuah hadis, man hafazu ala arba'i raka'atin qabla zuhri. Barang siapa menjaga salat qobliyah zuhur 4 rakaat, 1 kali salam, ya. Wa arba'in ba'daha. Kemudian ba'diyah zuhur 4 rakaat. Haruma 'alan nar. Maka jasadnya diharamkan Allah disentuh api neraka. 4 bagus, 2 bagus, nggak sembahyang nggak apa-apa juga. Tapi sayang nggak dapat keutamaan, ya monggo. Jadi kalau misalnya kita malah sholat sunnah, dikhawatirkan mana tahu nanti di akhirat timbangan kita kurang. Soal amal wajib kita banyak cacatnya. Yang menempel amal sunnahnya, itu yang menempel adalah amal sunnah. Makanya kita jangan malas mengerjakan amal sholat sunnah. Boleh silakan. Innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Nabi Muhammad didapati sahabat sholat zuhurnya 4 rakaat, qobliyah zuhurnya. Lama berdoa, lama dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan innaha sa'atun. Itulah satu saat dibuka pintu langit. Kemudian inni uhibbu, aku suka ketika pintu langit dibuka, fiha amalun sholih. Aku sedang beramal kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya waktu, ya. Nah, kalau seandainya kita sholat misalnya begitu azan langsung sembahyang, ya, itu namanya di awal waktu. Jadi kalau ada orang sholat jam 3, jam 2, jangan disalah-salahkan. Kenapa? Karena ayatnya kitabam mauquta. Ini ibaratnya luas. Karena gini, dulu Malim pernah wirid. Wirid di kampung itu habis maghrib datang jam 8. Udah tradisi itu. Isanya nanti belakangan. Ya kan? Maunya bagusnya habis sholat isya. Pelan-pelan kita ngasih orang kampung nih pelan-pelan. Itu berbunyi itu. Waktu jam 9 kita lagi wirid, itu ada satu orang ngomong, wah ini yang hadir nih Pak, ini masuk neraka semua ini. Kenapa gitu Pak? Fawailul lil musallin. Perhatian kali dalilnya. Jelas dalilnya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salatnya lalai. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Katanya lalai. Ngaji madrasah jam 3, asarnya jam berapa? Pulang ke rumah jam 5, ya kan? Rata-rata seperti itu. Ya. Itu enggak dikatakan lalai. Jadi sholat di awal waktu itu namanya waktu fadilah. Ingat, ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin afdol? Amal apa yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Sholat awal waktu. Afdol, utama. Kalau kamu nggak ada kerjaan, kerjain. Jangan-jangan nanti kamu mati. Bisa jadi mati. Bisa kalau udah ada masuk waktu sholat kamu meninggal, wah nauzubillah. Makanya kalau seandainya masuk waktu kamu sholat, jadi gimana Pak kami yang ngaji madrasah? Jangan-jangan di madrasah kami mati? Hah? Makanya ada jalan keluarnya dikasih Imam Nawawi, yaitu diazamkan. Contoh jam 3 kita ngaji, misalnya jam 3 madrasah, atau sekolah pulang misal jam 2, masuk azan. Begitu masuk azan, dalam batinmu sudah berdoa sama Allah, ya Allah nanti zuhur ku kerjakan jam 2. Harus begitu, diazamkan. Jadi seandainya kamu meninggal sebelum sholat, itu dimaafin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi biasanya itu dipanjangkan umurnya. Ini seandainya, itu diazamkan, ditekadkan, nanti sholat ku kerjakan jam 5 kalau asar. Orang kerja nih naik kereta kan, pulang sore-sore, ya kan? Nanti aku sembahyang di rumah aja karena bajunya najis kotor. Nanti jam 6 nanti ku kerjakan asar. Masih boleh. Itu namanya kitabam mauquta. Muwassa'an, waktu-waktunya luas. Mana awal waktu? Begitu azan langsung sembahyang, banyak fadilahnya.
Ya, di situ ada namanya fadilah menunggu 5 menit sebelum sembahyang. Barang siapa duduk 5 menit sebelum sholat, membaca kalimat-kalimat memuji Allah, ya arhamar rahimin irhamna, atau selawat kayak tadi, maka dia mendapat jaminan doa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. 5 menit duduk sebelum sholat. Apalagi di situ, begitu azan kita jawab, ya kan? Hadhi da'wati tamma wa salatil qaimah, kan? Ibaratnya ada Allahumma rabba hadhi da'wah, ya. Itu doa setelah azan. Maka orang yang menjawab setelah azan, maka dia wajib mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dapat itu dia silakan di awal waktu. Setelah awal waktu selesai, namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Kita ini jarang kita, ibaratnya rata-rata kita ini sholat di waktu ikhtiar. Setelah waktu wajib fadilah selesai, ya kan, baru kita masuk waktu ikhtiar. Setelah waktu ikhtiar selesai 1 rakaat, habis waktu ikhtiar, baru masuk waktu jawas. Yang penting kalau jam 3, jam 2 itu diperbolehkan. Kalau seandainya sholat zuhur jam 3 nggak boleh, berarti Nabi berdosa. Nabi senang sholat isya jam 2 malam, 1/2 malam, karena sholat isya waktunya panjang. Nah, untuk itulah, jadi kalau misalnya tidak ada kerjaan, ya silahkan di awal waktu. Kalau masih ada kita kerjaan, diazamkan, dimenjagakan, nanti kita mati. Ya kalau misalnya mati nggak sembahyang, masya Allah, subhanallah, bukan masya Allah. Kalau masalah yang indah-indah, subhanallah. Ya, binatang yang diutus Allah dikubur cuma 2. 1 hayyatun, yang kedua aqarib. 1 ular, 1 kalajengking. 2. Makanya orang yang tak sembahyang, ya, itu kata Allah, ular akan ditaruh di dalam kuburan, panjang ularnya 70 ziro. 1 ziro 40 cm, 70 kali 40 sekitar 3.600 meter ular tadi itu masuk ke dalam kuburannya. Padahal kuburannya cuma 2 meter. Pernah masuk belum? Nah, coba cek nanti masuk, ya. Makanya kita sunnah ziarah kubur, Mas. Ya Allah, cuma 2 meternya. Ada liang lahat, ada liang sakop, ya kan? Yang liang lahat itu dikorek, kemudian sampingnya dikorek, itu liang lahat. Pernah nengok seperti itu? Kalau liang sakof dikorek, tengahnya dikorek lagi, itu namanya liang sakof. Sakfun pakai atap. Kamu mau yang mana? Suka hati, yang penting dikubur, dapat nikmat kubur. Jaminan orang yang mendapat nikmat kubur cuma 1. Itulah tradisi Rasulullah SAW. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah tidak mendengar Nabi kalau sholat fil alamina innaka hamidum majid, Nabi nggak langsung salam. Nabi langsung membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Harus kamu pikirkan doa yang begitu pendeknya itu. Kalau dihafal kami insya Allah hafalnya itu, ya kan? Doa yang dibaca setelah fil alamina innaka hamidum, sebelum jamiatul wasliyah, harus itu amalannya. Kudu perhatikan nasib kita nanti di akhirat, mengerikan. Ya, kita tidak tahu amal mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa menjamin tahajudnya diterima Allah. Ada yang bisa menjamin baca kitab yang diterima Allah. Tidak. Ada yang bisa menjamin hajinya diterima Allah. Tidak ada. Ya. Tengok Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, sebab apa engkau masuk surga? Karena keadilanku ya Allah. Karena salat tahajudku ya Allah. Apa kata Allah? Itu untukmu. Ayo, ini ngaji untuk kita, bukan untuk Allah. Apa kata Allah? Wahai Umar, ingatkah engkau dulu ketika engkau keluar rumah, ada seorang anak mengikat seekor burung. Diikat, ditarik, terbangkan, tarik lagi. Pernah gitu? Pernah, ya kan? Waktu kecil-kecil dulu, ikat, tarik, terbang, tarik, sehingga Umar bin Khattab itu merasa kasihan dengan binatang tadi itu. Dikasih duit ini anak sekian dinar, sekitar 1 juta, jret, lepaskan anak burung tadi itu.
Sampai masyhur kisah Al-Usfuriyah. Al-Usfuriyah kisah burung emprit. Gara-gara perbuatan kamu itu, bak kata bahasa kita, aku tersanjung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah aku menurunkan kasih sayangku kepadamu Umar. Masuklah kamu ke surga. Burung. Imam Ghazali ditanya Allah, wahai Imam Ghazali, sebab apa engkau masuk ke surga? Kata Imam Ghazali, amalan batinku ya Allah, akhlakku ya Allah. Loh itu untukmu. Coba, yang baik-baik untukmu, yang jahat-jahat untukmu, ya kan? Yang baik-baik itu amalmu, yang jahat untukmu. Kata Allah, ingatkah engkau dulu ketika ngarang kitab Ihya Ulumuddin ada lalat ngecet. Lalat tadi minum tinta. Kamu berhenti menulis kitab Ihya, kamu lihat lalat itu sampai kamu tertidur, sampai lalat itu kenyang. Aku tersanjung dengan perbuatanmu itu. Kalau ada lalat masuk ke tempat minum, ceret. Nah, kata Nabi, jangan dibuang airnya, lalatnya jangan dibuang, benamkan, jurus. Kenapa? Lalat punya dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Yang kiri racun, yang kanan penawarnya. Begitu masuk dia bawa racun, benamkan, jangan lama-lama, megap nanti dia. Pelan saja, buang lagi. Tapi kalau lalat hijau masuk, buang aja. Ya, itu kalau misalnya lalat, buang. Gara-gara lalat. Abu Bakar Asyibli, ulama sufi, ditanya juga, itu nengok kitab-kitab kisah Aulia. Sebab apa engkau masuk ke surga? Karena amal ngajiku ya Allah. Untukmu ini amalan yang paling gampang menghapus dosa, duduk ngaji. Nggak megang pulpen, nggak megang kitab, denger aja, selesai, dosanya habis. Habis ngaji buat lagi, ya kan? Manusia kan seperti itu, cari ngaji lagi. Makanya jangan pernah ninggali majelis taklim. Itulah kesempatan kita menghapus dosa. Udah, duduk aja kita, paham nggak paham, dengarkan saja udah. Itu aja dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah engkau dulu ketika mengaji, hujan-hujan, kamu lihat seekor kucing kedinginan. Kamu ambil kucing tadi, kamu masukkan ke dalam jubahmu, kamu bawa dia mengaji. Kamu menyelamatkan makhlukku, wahai Abu Bakar Asyibli. Coba, nanti ngaji minggu depan cari kucing, ya kan? Kalau dapat. Sebab binatang, apalagi nyakiti orang. Mulutmu ini menyakiti orang, min asbabi su'ul khatimah, menjadi sebab kamu matinya su'ul hati-hati. Makanya tidak ada yang tahu. Namun yang pasti kita selamat itu adalah membaca maka bagus tadi dipimpin setiap hari selawat, betul itu. Ini sudah akhir bulan Safar, ya kan? Maunya semalam Rabu terakhir Safar, namanya Rebu Kasan. Itu banyak ulama sufi mengadakan sholat hajat di Daf'il Bala. Ya, pada Safar tuh beribu-ribu bala diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak penyakit ini masih ada sisa bulan Safar. Sebenarnya sholat mutlak itu ketika bulan Safar, lidaf'il bala itu dikerjakan semalam Rabu. Cuman karena masih ada sisa, kalau masih mau mengerjakan silakan, supaya keluarga kita, anak kita aman dari bala dan penyakit apapun itu. Sholat 4 rakaat, usolli sunnatal mutlak rakaataini, ya. Sholat mutlak 2 rakaat. Ini kalau misalnya masih bulan Safar. Rakaat pertama baca Alhaakumut Takasur 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Rakaat kedua sama, habis baca Fatihah apa tadi? At-Takasur 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas, salam, bangkit lagi, niatnya sengaja aku sholat sunat mutlak, boleh, atau usolli sunatal hajat di daf'il bala, boleh. Sengaja aku sholat hajat menolak bala, boleh juga, cuman enggak boleh niat sholat Safar, enggak boleh. Sengaja aku sholat sunat mutlak, sama. Rakaat ketiga 4, 2 rakaat, habis baca Fatihah, At-Takasur berapa kali? 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq, An-Nas. Nanti yang keempat pun begitu juga. Habis salam baca zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali.
Kedua, selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10 kali. Ketiga, doa sapu jagat. Hafal? Apa? Rabbana banyak, Rabbana zolamna, Rabbana faghfir lana. Atuk tu lama kali berdoa. Kapan Rabbana terakhir? Rabbana atina fid dunya hasanah. Suka kali Rabbana terakhir itu. Karena habis Rabbana terakhir langsung makan. Ini kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada 10 kali. Habis selesai berdoa, ya Allah, selamatkan emakku, ayahku, anak-anakku dari bala dunia dan bala akhirat. Selesai safar. Waktu safar sampai Senin. Selasa masuk Rabiul Awal. Kamu umat Nabi Muhammad, kalau tidak ada terasa gemeter tentang kelahiran Rasulullah, kamu enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya pikirkan hari ini kado untuk Nabi itu apa sekarang. Nggak usah jauh-jauh, satu kisah saja dalam sebuah kitab. Ada seorang ibu. Ibu ini nggak ada lagi suaminya. Ibu tadi ini punya anak satu laki-laki, udah kerja. Wasiat emaknya, nak, nanti kalau ibu meninggal, emak tak ada warisan. Ini ada 4 dinar, sekitar 50.000. Gunakan sebaik-baiknya harta ini ya nak, insya Allah mak. Pokoknya kau gunakan yang baik-baik, jangan yang nggak baik-baik. Iya mak. Nggak lama dibilang gitu, maknya meninggal dunia. Ya, meninggal maknya. Kemudian uang tadi, pesan maknya tadi itu disimpan di bawah lemari, itulah di dalam lemari. Anak tadi pergi kerja pagi, ya sore pulang, gitu aja kebiasaannya. Tiba-tiba waktu itu dia pulang cepat karena belum asar, dia singgah ke masjid. Sampai masjid ramai orang berkumpul di dalam masjid itu. Nah, karena dia mau sholat asar, dia di teras sembahyang asar. Waktu sholat, kemudian ngantuk luar biasa, tertidur. Dilalanya dimimpikan Allah dia masuk di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata dia pintu surga banyak, betul itu kata si Abdul Qadir Jalani. Pintu-pintu surga itu banyak. Satu kamar surga di dalamnya itu ada 70.000 kamar. Dalam satu kamarnya itu ada 70.000 dusun, 70.000 daerah, 70.000 semuanya. Pintunya banyak. Ada orang masuk surga dari pintu babu sodako, rame. Pintu sedekah rame padat, tapi masuk. Ya. Kemudian ada babu sholat duha masuk, ya. Babu tahajud masuk, kata si Abdul Qadir Jalani. Ada satu pintu yang sedikit orang masuk dari situ, wahai murid-muridku. Kata si Abdul Qadir Jalani, masuklah kamu dari pintu itu. Kemudian kata muridnya bertanya, wahai guruku, pintu apakah itu? Kata si Abdul Qadir Jalani, babut tawadu wal inkisar. Itulah pintunya orang yang tawadu, nggak sombong, dia merasa hina, dia merasa nggak punya apa-apa. Al-inkisar, hatinya pecah, selalu berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jalan turun tangga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan naik, Allahumma sholli ala Muhammad, selalu berzikir kepada Allah dan menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW. Sedikit orang masuk situ. Makanya cuma satu ayatnya, obat tenang itu cuma satu. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang membuat kamu tenang cuma zikir, selawat, suka hati. Ternyata daftar hadirnya ada ini sama malaikat. Berbaris walaupun sedikit dipanggil malaikat, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Giliran anak tadi, lah nggak ada daftarmu nak, katanya. Ya, ini kasih tahu orang tuamu. Nanti kalau punya adik bayi, kalau mau diakekahkan, udah akekah belum? Alhamdulillah. Kalau belum, bawa kemari biar buat acara kita di sini, ya kan? Yang belum akekah. Akekah itu aturannya ditabalkan dulu baru dipotong. Jangan terbalik. Pak, ngapain Pak siang-siang? Ini motong kambing. Untuk apa? Acara tabalan nanti malam. Terbalik. Motong kambingnya nama siapa ini? Kalau kurban kan dipanggil sama waktu kan? Ini kurban 7 orang siapa? Ahmad, Sofyan, ya Abdullah. 7 orang baru dipotong. Jret. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti lembunya sudah
bernama. Jadi kalau belum ditabalkan, dipotong, ini dilaporkan kemana? Tabalkan dulu. Kamu yang bisa nabalkan, masa nggak diajarin nanti misalnya, oh, itu anak awi tuh tengok ada bulan bintang sininya, pandai orang tuh, nak tabalkan dulu. Ayo silakan, jangan takut, pegang anak tadi itu, pegang jangan bawa lari, pegang, udah, kemudian baca Al-Baqarah, baca Fatihah dulu sama Nabi Muhammad, Fatihah sama orang solih, udah, baca wa 'allama Adam al-asma kullaha thumma aradhum 'alal malaika. Pokoknya buka wa 'allama Adamal asma'a Al-Baqarah, ya kan? Habis itu baca surah Inna Anzalna. Kata Nabi, barang siapa anak kamu nanti lahir dibacakan Inna Anzalna ketika ditabalkan, anak itu dijaga Allah dari zina. Dah. Udah Inna Anzalna, pegang kepalanya. Kepala anak itu dan kepala awak itu gue pegang. Kepala anak itu pegang, baca laki-laki, samaituka wasamainaka bima samakallah Al-Fatihah. Perempuan, samaituki wasamainaki bima samakallah Al-Fatihah. Sudah? Bencong? Laki-laki ada, perempuan ada. Satu lagi khunsah. Khunsah itu punya 2 alat kelamin. Laki-laki ada, dua-dua ada. Aktif dua-duanya. Namanya khunsah. Dulu waktu kami mondok kami cek pakai senter, ada 2 alat kelamin. Ini ribet nih. Laki-laki nyenggol dia batal, perempuan nyenggol dia juga batal. Suka hati, mau pakai mukena boleh, pakai peci juga boleh. Mana yang aktif? Ini jarang terjadi khunsah tadi ini. Ya, udah kamu tabalkan. Baru habis ditabalkan, baru dipotong. Nah itu benar. Sudah. Begitu terbangun, begitu dia nggak ada daftar hadir sama malaikat, dia terbangun anak tadi ini. Masya Allah, indah kali mimpi tadi. Tapi nggak dapat daftar bagian malaikat. Dia pun pulang ke rumah, diambilnya uang yang dititipi mamanya tadi 50.000 rupiah. Kemudian dipanggilnya 2 orang. Kenapa 2 orang? Yang namanya maulid cuma 3. 1 ada baca Qur'annya. Udah kau bacalah dulu, makanya aku panggil kau. Kau baca Qur'an. Surah apa? Yang hafal kau aja lah, penting. Ya. Kalau berkaitan dengan Rasulullah bagus. Yang penting baca Qur'an. Yang kedua, ada yang menceritakan kisah Rasulullah. Sampai mana kamu dapat mengisahkan kisah Rasulullah? Oh, Nabi itu, Masya Allah, sama istrinya nggak pernah berantem. Nggak kayak orang tua berantem aja tiap pagi, ya kan? Nabi Muhammad tuh saking cinta sama Aisyah sampai dipanggil Humairah, kemerah-merahan. Mama mau dipanggil apa mayahmu? Endut. Ya, Humairah, kemerah-merahan. Panggil kasih sayang. Nabi kalau minum itu nunggu Aisyah minum. Aisyah minum pakai air putih, baca Bismillah. Kemudian Nabi mengambil ini Siti. Dicari mana bekas bincu Siti Aisyah, ditempelkannya Bismillah. Alhamdulillah, sih kita aja. Kalau kita enggak dibalik manalah. Nah, Aisyah udah lewang sampai situ aku tahu kisah Rasulullah. Jadi kamu jadi murid Al-Wasliyah, jangan enggak tahu siapa nabimu. Di mana Nabi lahir? Meninggal, ayahnya, istrinya ada berapa? Paling gadis siapa? Yang gadis berapa, yang janda berapa? Harus tahu. Yang gadis 1, Siti. Yang janda berapa? 10. Istrinya kamu nggak boleh 11. Ya, khusus Rasulullah. Kalau ada dikatakan Nabi tukang kawin, kamu bela. Nabi kami dikatakan tukang kawin, enak aja. Nabi istrinya banyak, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung. Kalau kita buka panjang nanti. Ya. Udah mau jam 11. Udah. Terakhir diadakannya baca Quran, kisah. Kamu ngapain? Aku nyiapkan makanan sama tempatnya aja lah. Ada baca Qur'annya, ada mengkisahkannya, ada bab to'amnya, walaupun sedikit. Maka namanya maulid. 50.000 dapat apa? Selesai mengerjakan maulid, dia tertidur, anak tadi ini.
bermimpi, bersambung mimpinya. Jarang-jarang bersambung. Kata malaikat, nak, udah ada daftar hadirmu. Masuk. Begitu anak itu masuk dalam surga pintu bab tawadu, emaknya sudah ada di dalam. Anakku, terima kasih. Emaknya ikut andil karena uang dari mamanya. Itu maksudnya. Jadi walaupun nanti gimana bulan Maulid harus mengadakan Maulid di rumah boleh, di masjid boleh, yang penting kamu sebagai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Imam Busairi sakit parah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki divonis mati sama dokter. Mulutnya hanya menyanjung Rasulullah dengan kalimat tadi. Sakit-sakit dia hanya menyanjung Rasulullah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah Rasulullah yang kuharapkan syafaatnya. Ya. Likulli haulim minal ahwa limuqtahimi. Di akhirat nanti kami tidak ada bantuan apapun kecuali bantuan Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana. Dengan berkat Mustafa ya Allah, kami yang hadir ini sampaikanlah hajat kami ya Allah, sampaikan niat kami ya Allah, supaya jadi anak yang soleh. Hebat Rasulullah. Ya? Begitu dia menyanjung Rasulullah, datang Rasulullah, diselimuti sama Rasulullah, begitu bangkit langsung sehat. Makanya namanya burdah. Burdah artinya selimut. Kemudian terakhir, Mualim dulu pernah jenguk sama Tuan Guru Alim, masih hidup orangnya, ya, subuh-subuh. Kata beliau, hati-hati, sekarang banyak hipnotis. Ustadz-ustadz sekarang banyak pindah aliran Wahabi, ya, pahamnya sesat. Kamu di luar dikena hipnotis. Jadi Mualim bilang, jadi gimana caranya Tuan supaya kita nggak terpengaruh sama orang yang jahat, nggak pengaruh sama orang-orang narkoba, nggak pengaruh sama akhlak-akhlak yang buruk. Kata Tuan tuh, buka kitab Majmu'. Saya buka, di situ ada hadis. Man qara'a arba'ah. Barang siapa mengamalkan 4 kalimat. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kedua, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, la haula wala quwata illa billahil. Keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ulangin. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Pegang itu, diijazahkan sama Tuan Guru. Setelah Mualim dapat itu, Mualim singgah ke rumah kawan Mualim. Orangnya susah. Dia cerita kesusahannya, dagangannya semua. Karena baru dapat, Mualim suka ngasih amalan sama orang. Udah itu kamu amalkan. Dia amalkan dia, ya. Ketika dia ngamalkan, dia pulang ke rumah. Di rumah udah menanti orang dia. Ada seorang ibu datang ke rumahnya, punya anak gadis. Pokoknya nih kisah nggak dimasuk akal, tapi terjadi. Ya, anak gadis ini masih kuliah, pacaran sama orang. Dimarahi mamanya, kau masih kuliah, tidak boleh pacaran, udah putuskan. Begitu diputuskan sama emaknya, semenjak putus itulah anak dan emak ini kalau tidur perutnya sakit aja. Kita nggak boleh berburuk sangka, begitulah kondisinya. Jadi dia karena dia nih kuliah di UIN, ya pakai peci, pakai kamu. Siapa lagi yang minta tolong? Kebetulan jumpa sama ibu. Ibu itu nak tolonglah, kira-kira apa yang ibu baca? Semalam tidak bisa tidur, emak sama anaknya, berbulan-bulan. Qadar Allah semua. Hari itu juga kejadiannya. Oh ini aja lah Bu, saya pun baru dapat amalan dari kawan saya. Kawan saya dari guru saya, ulama kelas kakap tuh, ulama waliullah. Apa nak? 4 tadi dibaca. Tapi yakin, jangan ragu. Siang malam dibaca, mau pergi dibaca, apapun mau sembahyang dibaca.
Jadi dia pulang ke rumah, pas malam itu dibacanyalah, dipegang perutnya, ya Allah, engkaulah semua ya Allah, aku nggak berusaha sama siapa-siapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa Allahumma sholli ala Muhammad. Tidurnya nyak. Habis tidurnya nyak, paginya rame di kampung tuh, pancing satu kejadiannya. Kenapa rame? Di atas perut anak sama mak itu ada ular melingkar mati. Jangan disambung, ular melingkar di pagar Wa Umar. Saya tidak percaya hari itu. Bang, kami ke rumah abang lah. Jangan. Udah kamu hadapi sendiri, nanti kita selesaikan. Berani orang kampung. Ingin menanyakan amalan apa tadi ini. Bukan tanggung. Ya, makanya kudu yakin. Kenapa begitu? Kalau kamu bersih hatimu, kamu beramal, insya Allah ilmu fikih nanti kamu akan dikasih tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ilmu itu jaminannya baca selawat zuhur, ya namanya zuhur. Balik ke situ. Kenapa? Ingat, dalam wajib ada wajib. Zuhur hukumnya apa? Wajib. Rukun sholat hukumnya apa? Rukun sholat yang semalam kita kaji yang jumlahnya 13 dibagi 4, qauliyah, fi'liyah, maknawiyah, qalbiyah. 4. Qauliyah ada 5. Kalau yang 5 ini nggak beres, nggak sah sembahyangnya. Mana qauliyah? Takbir. Kalau takbir cuma gini, belum makan memang barunya. Tak berbunyi takbirnya. Minimal Allahu Akbar. Bunyi, dengar kuping. Kalau nggak dengar kuping, sholatnya nggak sah. Yang kedua, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kuping. Yang ketiga, tahiyat akhir. Harus dengar kuping, jangan pelan-pelan, harus dengar kuping. Yang keempat, selawat dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Yang terakhir, salam. Banyak yang nggak tahu salam nggak berbunyi. Fotokopi pun. Ya kan? Salamnya nggak berbunyi, nggak sah sembayangnya. Hati-hati kamu, minimal suara kuping. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Fahim tum? Cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya fattahu ya alim. Iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah waftah qulubana bi fuhtil arifin. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Adkhilnal jannah bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.